Latar belakang Perang Vietnam. Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1954 sampai 1975. Perang Vietnam terkait langsung dengan perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Perang ini merupakan perang yang paling bersifat kontroversi, memecah belah dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Amerika dan negara barat lainnya menyebut perang ini sebagai Perang Vietnam karena terjadi di negara Vietnam dan melibatkan orang-orang Vietnam. Sedangkan warga Vietnam sendiri menyebut perang ini sebagai Perang Amerika karena untuk membedakan dari sejumlah konfrontasi yang pernah terjadi antara Vietnam dengan negara-negara lainnya pada abad 20. Lain lagi dengan para sarjana yang menyebut perang ini sebagai Perang Indo-China II, dikarenakan tidak hanya Vietnam saja yang turut ambil bagian dalam perang ini, melainkan Kamboja dan Laos juga ikut terlibat. Pada bulan Juli 1945, pada konferensi Potsdam, ditetapkan bahwa Vietnam akan dibagi menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, karena Prancis tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menduduki wilayah tersebut. Wilayah utara negara itu diduduki oleh China dan wilayah selatan diduduki oleh orang Inggris. Perang Vietnam diawali dengan Perang Indochina pertama pada tahun 1946, saat Prancis menawarkan sebuah proposal yang berisi penawaran pemerintahan terbatas atas Vietnam. Hal ini tentu ditolak oleh Ho Chi Minh yang saat itu menjabat sebagai Presiden pertama Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Penolakan atas proposal tersebut membuat konflik antara Vietnam dan Perancis meledak. Vietnam pun harus bergerilya melawan Perancis. 4 tahun kemudian, pada 1950, keberadaan dan kedaulatan Vietnam Utara diakui oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet, dengan membantu Vietnam Utara memasuk ekonomi dan militer. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat merasa konflik di Vietnam adalah ancaman, sehingga memutuskan membantu menguatkan Perancis. Amerika Serikat mulai menjalankan intervensinya karena merasa jatuhnya Vietnam dari tangan Perancis ke komunis dapat menimbulkan domino effect di Asia Tenggara. Hingga pada 1954 di Bien Dien Phu, pasukan Perancis dipermalukan oleh pasukan Viet Minh dengan bantuan Tiongkok dan Uni Soviet. Perancis kalah melawan Viet Minh. Tepat setelah kekalahan Prancis, dilakukan Konferensi Jenewa yang mempertegas batas Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan haluan komunis, sedangkan Ngo Dinh Diem memimpin Vietnam Selatan dengan dukungan Amerika Serikat dan berhaluan demokratis. Ho Chi Minh memutuskan melakukan revolusi bersenjata untuk menyatukan seluruh Vietnam di bawah kepemimpinannya. Hal ini sebagai penanda dimulainya Perang Indochina II atau Perang Vietnam pada tahun 1959. Vietnam Utara bahkan melebarkan sayap politiknya dengan membentuk National Liberation Federation atau NLF, yakni organisasi anti pemerintah di bagian selatan yang kemudian dinamai Viet Cong oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1961, Kennedy, Presiden Amerika Serikat saat itu, memutuskan untuk mengirim pasukan militer berskala besar guna memperkuat rezim Vietnam Selatan. Namun, hal tersebut tidak berhasil, karena 3 tahun kemudian, pada tahun 1964,
Saat Johnson berkuasa di Amerika Serikat, pemerintahan Vietnam Selatan runtuh. Hal ini membuat Johnson memutuskan untuk meluncurkan bom ke Vietnam Utara yang dilanjutkan dengan operasi militer Teluk Toc Ninh. Setahun kemudian, pada tahun 1965, Viet Minh menyerang Amerika Serikat secara brutal yang membuat Johnson harus menambahkan kembali pasukannya. Perlawanan antara Viet Minh dengan Amerika Serikat terus berlanjut hingga pembantaian My Lai yang terjadi pada 16 Maret tahun 1968 yang menjadi bukti kekejaman Amerika Serikat di Vietnam. Namun, kekejaman itu justru membangkitkan protes terhadap Amerika Serikat hingga akhirnya Presiden Nixon harus menarik mundur pasukan Amerika Serikat secara berkala dimulai dari tahun 1969 sampai 1972. Tahun 1973 dilakukan perjanjian damai Paris yang berisi gencatan senjata di seluruh Vietnam, penarikan pasukan Amerika Serikat, pengembalian tawanan, dan penyatuan Vietnam secara damai. Namun, tahun 1974, Viet Minh melanggar perjanjian tersebut membuat keadaan di Vietnam kembali memburuk. Pada 1975, dilakukan operasi Frequent Wind, yaitu evakuasi warga sipil Amerika dan Vietnam yang pro-demokratis di Saigon. Setelah 10 pasukan terakhir Amerika Serikat dievakuasi meninggalkan Saigon, Viet Minh menaklukkan Saigon dan bendera Viet Cong berkibar di istana Presiden Vietnam Selatan diikuti dengan pernyataan menyerah tanpa syarat dari Duong Van Minh. Maka secara resmi, Perang Vietnam berakhir dan Vietnam Utara dan Selatan bersatu sebagai Republik Sosialis Vietnam. Yang pertama tentunya korban jiwa. Perang yang terjadi di Vietnam menewaskan sekitar 2 juta warga sipil Vietnam, 1,1 juta tentara Vietnam Utara, dan 200.000 tentara Vietnam Selatan. 3 juta lainnya pun mengalami luka-luka. Sementara itu, 58.000 tentara Amerika tewas dan 153.000 lainnya mengalami luka-luka. Yang kedua, warga mengalami cacat fisik. Selama terjadi perang, telah banyak bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, yaitu berjumlah 8 juta ton bom, dan beberapa pun gagal meledak. Hal ini menyebabkan keluarnya bahan kimia yang sangat berbahaya bagi warga setempat, karena dapat menyebabkan penyakit kulit hingga kanker. Yang ketiga, kerugian ekonomi Amerika Serikat. Dalam perang Vietnam ini, Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sekitar 828 miliar dolar Amerika untuk kebutuhan militernya. Pengeluaran tambahan untuk kebutuhan militer pun mencapai 111 miliar dolar Amerika. Dampak terakhir yaitu berkembangnya paham komunisme di Asia Tenggara. Kemenangan Vietnam Utara justru berdampak besar dalam perkembangan ideologi komunis di Asia Tenggara, seperti Laos, Kamboja, dan juga Indonesia.